Selamat pagi adik-adik, Shalom. Adik-adik, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi saat ini yang terambil dari Markus pasal 7 ayat 27 ya. Tapi sebelum itu adik-adik, sebelum kita berdoa, adik-adik mari kita sama-sama mempersiapkan Alkitab kita ya. Kalau sudah siap, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu pada pagi hari ini. Kami datang rindu akan firman-Mu, yaitu membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Bapa, supaya apa yang kami baca hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, biarkan Om Andres yang baca Alkitabnya dan adik-adik dengan mendengarkan. Om Andres membaca ya. Markus 7 ayat 27 yang menyatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Demikian pembacaan kita adik-adik ya. Dan di pagi hari ini tema renungan kita yaitu iman tambah kerendahan hati sama dengan jawaban doa. Adik-adik, semua orang pasti suka dengan hadiah, apalagi jika hadiah itu bagus, indah, dan berguna bagi kita. Sekarang adik-adik bayangkan jika di hadapan adik-adik ada tas hadiah seperti, yaitu contohnya kalau adik-adik perempuan boneka atau apapun yang adik-adik senangi. Hadiah ini adalah pemberian dari orang tua adik-adik. Mereka tidak mengatakan isinya apa, hanya pasti kamu suka. Itu kata orang tua kita ya adik-adik. Karena itu bagus, tetapi kalau kamu ingin membukanya, kamu harus yang pertama, ini kata orang tua adik-adik ya, belajar dan rajin. Yang kedua yaitu keimpak atau ibadah hari Minggu, pelayanan anak ya, setiap hari Minggu. Dan yang ketiga yaitu harus membantu orang tua di rumah. Nah, dalam 2 minggu ke depan kamu sudah melakukan semua yang diminta dan sudah tidak sabar lagi untuk membuka hadiahnya. Tapi orang tua kamu mengatakan ketika kamu mau melihat dalamnya, kamu harus menutup mata dulu dong. Apakah kamu akan melakukan satu hal ini sebelum mendapatkan hadiah? Kamu melakukannya dan pada akhirnya mendapatkan hadiah yang sudah setahun ini kamu inginkan. Bagaimana perasaan adik-adik? Hal itu yang terjadi kepada perempuan Siro Fenisia, seorang non-Israel yang meminta Yesus untuk menyembuhkan putrinya yang kerasukan roh jahat. Yesus mengabaikan permintaannya kali pertama. Namun ia tidak menyerah. Perempuan ini merendahkan hati dan dirinya, serta dengan iman yang kuat meminta kepada Yesus yang kedua kalinya. Tuhan Yesus pada akhirnya menjawab doanya dan memberikan kesembuhan. Nah adik-adik, terkadang adik-adik berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Setelah beberapa waktu sebelum mendapat jawaban, adik-adik mulai putus asa dan bahkan berpikir untuk tidak berdoa.
Tidak tahukah kamu atau adik-adik bahwa jawaban doa itu ada 3 kriteria. Yang pertama yaitu ya, yang kedua tidak, dan yang ketiga nanti. Nah itu adik-adik. Jadi kalau kita berdoa minta sama Tuhan, kita tulus, nah itu jawabannya. Kalau kita tulus dan sungguh-sungguh, pasti jawabannya ya. Ya adik-adik. Apapun jawaban Tuhan nanti, jika kamu berdoa dengan iman dan merendahkan diri, yakinlah bahwa itu yang terbaik buat kamu. Percayalah, Tuhan Yesus pasti menjawab dan memberikan. Nah itu adik-adik, semua apa yang kita inginkan, yang penting adik-adik sungguh-sungguh minta sama Tuhan Yesus, pasti diberikan. Apakah melalui orang tua kita, atau teman, atau guru. Nah itu kan adik. Ya, pada pagi hari ini sampai di sini renungan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, aku menyerahkan semua doa-doa ini dengan segala kerendahan hati di hadapan-Mu. Dengan iman, aku yakin Engkau menjawab seluruh dengan kerendahan hati waktu-Mu yang terbaik buat kami. Berkati kami Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, amin.